Rahayu Sobat. Salam ngopi di sini, mengolah pikir dan diri sendiri. Sobat, bahagia itu pilihan. Manusia bisa memilih bahagia atau tidak bahagia. Ini adalah tentang kebebasan. Namun kebebasan ini sangat berbahaya, sebab dirimu harus bertanggung jawab dengan konsekuensinya yang tentu terjadi akibat dari kebebasan. Dirimu harus mengenali antara bahagianya pikiran dengan bahagianya kesadaran. Bahagianya pikiran itu ketenangan, sedang bahagianya kesadaran itu adalah kedamaian. Disinilah perbedaannya antara ketenangan nafsu dan ketenangan jiwa. Di mana, ketika dirimu melihat gemerlapnya dunia berupa uang, perhiasan, kemewahan, kehormatan, kekayaan, kemudian ini telah mengubah keaslian dan kemurnian dirimu, kegembiraanmu yang ada hilang, kebahagiaanmu yang ada hilang, nilai-nilai kehidupanmu pun menjadi sirna, dan akhirnya secara konstan membuat dirimu sudah tidak lagi menjadi dirimu sendiri. Inilah yang dimaksud pilihan atas dasar free will kebebasanmu sendiri, yang artinya, kini dirimu telah merelakan kehilangan kebenaran di dalam dirimu, demi sesuatu di luar dirimu. Maka walaupun dirimu sudah menguasai kekayaan, kehormatan, jabatan dunia, tentu dirimu tidaklah sadar bahwa engkau kehilangan harta karun yang sebenarnya, yang itu adalah dirimu sendiri. Tentu saja engkau tidaklah peduli, karena sudah berada dalam kebahagiaan semu. Lalu apa yang akan dirimu lakukan dengan semuanya itu, jika engkau kehilangan pusat dirimu? Itulah sebenarnya kesengsaraan sobat, dan inilah yang dimaksud konsekuensinya atas dasar pilihan free will kebebasanmu. Belajarlah tentang kewaspadaan, dan sadar akan motif dari dalam dirimu sendiri. Jangan melupakan jati dirimu sendiri, sebab jika tanpa keberadaan kesadaranmu yang sejati, tentu tidaklah ada tempat kebahagiaan yang sesungguhnya bagimu. Dan ketika engkau tidak bahagia, maka biasanya orang-orang akan berinisiatif, menyuruhmu untuk segera berdoa, bermeditasi, pergilah ke tempat ibadah, jadilah religius dan agamis, maka engkau akan bahagia. Ini pun tidaklah masuk akal, karena kebahagiaan itu adalah kondisi dasar, artinya bahagia harus terjadi, barulah religius agamis dan meditatif akan mengikutinya. Maka ketika orang menjadi religius dan agamis, hanya ketika tidak bahagia, itulah agama palsu. Karena adalah pelarian, maupun suatu doktrin dogma dari luar. Harusnya pahamilah mengapa tidak bahagia. Jika dirimu benar-benar ingin tertawa, maka dirimu harus belajar bagaimana cara menangis. Jika dirimu tidak dapat menangis, maka dirimu tidak akan mampu tertawa. Sebab, orang yang suka tertawa, juga orang yang menangis, maka orang itulah seimbang. Artinya, orang yang penuh kebahagiaan, juga merupakan orang yang hening. Orang yang gembira, adalah juga orang yang terpusat. Mereka adalah keduanya, dan dari kebersamaan polaritas inilah, lahirlah jiwa yang seimbang, inilah tujuannya. Maka dimanapun bimbingan diberikan dan pikiranmu diajarkan, itu sebenarnya bukanlah agama. Itu hanya teologi, ataupun filsafat. Karena pengetahuan tertinggi, adalah pengetahuan yang tidak dapat diajarkan. Masuklah lebih dalam, lupakan permukaannya, dan cobalah mengetahui pusatnya, kedalamannya. Bukankah kedalamannya adalah satu keutuhan? Ombak di lautan hanyalah bagian permukaan, itu ada, karena sebab dari luar, oleh pengaruh angin yang muncul. Sedangkan lautan adalah sesuatu yang berbeda. Demikian pula yang terjadi pada semua makhluk adalah ombak, namun di baliknya tersembunyi lautan yang sama, yang lautan itu disebut roh tertinggi, atau roh absolut. Dengan demikian, ketika memandang manusia, janganlah terpaku melihat permukaan, namun segeralah bergerak ke kedalamannya, dan lihatlah Tuhan atau roh tertinggi yang tersembunyi di sana. Tentang ini, dirimu bisa melakukannya kapanpun, terhadap anakmu, istrimu, suamimu, ayahmu, ibumu, tetanggamu, bahkan orang lain pun tentu saja boleh.
Ketika dirimu benar-benar bisa menatap jauh ke dalam matanya, engkau akan merasa orang itu sebenarnya tidak ada, atau lenyap. Dia seperti ombak yang menghilang, dan yang ada hanyalah lautan. Demikian pula jika dirimu melihat hewan, tumbuhan, batu dan apapun itu, maka, dengan pengalaman ini, dirimu akan dapat memahami, ketika dirimu merasa di dalam perbedaan, ketahuilah dirimu sebenarnya sedang berada di permukaan. Inilah yang disebut universe, namun ketika di permukaan adalah juga multiverse. Sobat Ngopi di sini, sebenarnya tidak ada manusia yang hidup tanpa adanya pusat. Hanya mungkin dirimu lalai dan tidak mengetahui pusat dirimu sendiri, sehingga pikiranmu menciptakan pusat yang palsu, dan itu disebut ego. Jika kesadaranmu bergerak menuju ke kedalaman dirimu, maka di sana sebenarnya dirimu tidak ada, ego tidak ada di sana. Jika engkau pejamkan matamu, bukankah hanya kekosongan yang mengelilingimu, tidak ada siapapun di situ. Dan ketika terjadi momen kekosongan, maka Tuhanlah yang ada hadir di situ. Sehingga dalam momen ini, tubuh, usia, tua, muda, sehat, sakit, bahkan waktu tidaklah relevan lagi. Karena kekosongan bukanlah wilayah materi atau fisik. Bagi siapapun, ini adalah hal yang mendasar. Dalam tubuhmu, dirimu selalu sendirian. Jika tidak pernah belajar dalam kesendirian, bagaimana mungkin dapat mengenali, menyadari dan memahami lapisan kedalaman diri? Itulah kenapa, jika belum mengenali diri yang sejati, maka sama sekali belum pernah belajar apapun tentang hidup. Karena itu merupakan dasar dan pondasi, manusia adalah makhluk spiritual, makhluk cahaya jiwa atau ruh. Tanpa ada kesadaran pemahaman tentang pengenalan jati diri, tentu akan mudah menyepelekan, bahkan mengingkari dirinya sendiri. Maka dari itu, jika kesadaran tidak pernah di-upgrade, bahkan masih saja sebatas dimensi ego pikiran fisik materi, ini seperti ikan yang hidupnya tidak di dalam air, apalagi mampu untuk mengalami luasnya samudera semesta raya kehidupan. Ibarat budak merasa merdeka, tidak sadar dirinya terjajah. Sekian Sobat Ngopi di sini. Rahayu, Rahayu, Rahayu.